Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dimanapun Anda berada, senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Maka hadirin semuanya, mungkin sama-sama kita telah mendengar daripada percakapan-percakapan para orang-orang tua kita dahulu, orang-orang zaman dahulu, bahkan orang-orang para sufi terdahulu, bagaimana mereka semua itu menjelaskan tentang ilmu yang diwarisi oleh beliau-beliau sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Maka beliau memberitakan kepada anak-anak cucu-cucunya sampai akhir zaman, memberitakan bahwa carilah ke dalam dirimu, menitilah ke dalam dirimu, karena di dalam diri itu ada sesuatu yang sangat berharga, bagaikan mutiara yang tertanam, bagaikan mutiara yang tersembunyi dengan segala kotor-kotoran, dengan segala hijab-hijab yang tebal. Nah, itu kiasan-kiasan. Maka ketika engkau ingin mencari mutiara, maka jangan cuma melihat-lihatnya di pinggir-pinggir pantai saja. Jangan cuman melihatnya di depan pantai saja. Niscaya engkau akan melihat busa. Tapi ketika engkau ingin menyelam mencari mutiara, maka siapkan kapal selam, siapkan beberapa orang, siapkan peralatan yang canggih untuk masuk, ya, untuk masuk ke dalam lautan, kemudian berenang sampai ke dalam, sampai ke dalam, sampai ke dalam, ke dasar lautan yang paling dalam. Maka disitulah lautan yang paling dalam itulah ada sebuah pusaka yang sangat berharga. Jadi disitulah sebuah mutiara yang orang-orang ahli mutiara saja yang bisa mendapatkan mutiara tersebut. Maka itulah ditamsilkan oleh para orang tua kita, leluhur-leluhur kita di Nusantara terdahulu, bahwa jika engkau ingin mencapai moksa atau kebahagiaan yang sejati, melepas daripada semua kemelekatan-kemelekatan duniawi, maka engkau harus masuk ke dalam diri, menyelam ke dalam diri. Nah, kita tahu ada berapa sih? Ada berapa komponen diri itu? Di balik tubuh ini ada apa? Di balik tubuh itu ada hati. Maka di dalam hati itu ada nyawa. Di dalam nyawa itu ada rahasia. Di dalam rahasia itu aku. Maka bagaimana tahapnya untuk meniti ke diri aku itu? Selalu kan dibicarakan bahwa carilah aku di dalam ketiadaanmu, atau carilah aku di dalam ketiadaanku. Nah, ketika engkau mencariku, kemudian mendapatkan aku, maka aku akan bunuh, kuhancurkan, kubakar, kuleburkan dirimu. Akan kuganti dirimu dengan diriku. Yang selama ini kau yang merasa ada, yang merasa zohir, yang merasa berbuat, yang merasa berkehendak, maka engkau goib ketika berhasil menemukan aku. Tapi aku di sini banyak. Ada akunya pikiran, ada akunya perasaan, ya, ada akunya rasa, ada akunya rahasia, ada akunya sebenarnya aku. Itu Rabbul Izzati. Maka bagaimana kita masuk ke dalam diri, ya pasti melewati pikiran dulu. Diapakan pikiran itu? Makanya di dalam meditasi hening, ataupun dikenal dengan khalwat, ataupun dikenal dengan suluk, ataupun dikenal dengan semedi, atau bertapa, atau dan sebagainya, itu kan bukan mematikan pikiran, tapi bagaimana menenangkan kita punya pikiran. Ada dengan metode tertentu, ada dengan menyaksikan dia punya napas, menyaksikan dia punya kolbu, menyaksikan dia punya daripada sir, rahasia. Nah, kalau kita masuk ke dalam pikiran itu diperhatikan dulu, disaksikan dulu. Pikiran itu disaksikan, titik fokusnya sampai betul-betul tenang, sampai betul-betul pikiran itu diam, kemudian dileburkan kepada perasaan, masuk ke dalam hati, perasaan itu, jiwa, kolbu. Di sini perasaan ini banyak terdapat prasangka-prasangka, praduga yang membuat manusia-manusia itu sengsara sebenarnya. Jadi apa yang membuat manusia sangat sengsara itu adalah manusia-manusia yang terlalu banyak keinginan-keinginan perasaannya yang ingin diikuti.
Selama hidupnya dia akan mengejar apa perasaannya. Perasaan iri, dia iri sama orang. Dia bagaimanapun caranya dia bisa melambung atau dia bisa mendahului orang daripada itu. Dia dengki sama orang, apapun segala cara, apapun dilakukan untuk mengobati perasaan dirinya. Maka inilah perasaan-perasaan inilah yang banyak membunuh manusia sebenarnya, membunuh dengan perlahan-lahan. Kemudian apa ketika sudah perasaan ini dikendalikan? Dileburkan kemana? Masuk ke dalam rasa. Perasaan dengan rasa tuh beda. Perasaan tuh rindu. Perasaan iri, dengki, fitnah dan sebagainya, marah, itu perasaan. Tapi kalau rasa ini lebih kepada masuk lagi ke dalam dia. Masuk lagi ke dalam yang menyaksikan daripada pikiran, yang menyaksikan pikiran dan perasaan itu rasa. Jadi memang dia betul-betul merasakan yang namanya kepahitan itu, yang namanya kerinduan itu, yang namanya cinta, yang namanya itu tadi. Kalau perasaan dia tertahan di situ, tapi kalau rasa dia menyaksikan perasaan itu. Nah, kalau kesadaran masuk lagi, itu kesadaran. Jadi bagaimana pikiran, perasaan, rasa itu dileburkan kepada kesadaran. Nah, cari di bagian kedudukan mana itu kesadaran di dalam tubuh kita. Kalau di kepala itu pikiran, kalau di hati itu perasaan, kalau di tengah-tengah hati ini rasa, kalau di kesadaran di situ. Nah, di balik kesadaran itu ada aku yang menyaksikan daripada tubuh, hati, nyawa, rahasia. Jadi maka kembalikan hak aku kata Rabbul Izzat itu sendiri. Kembalikan hakku, carilah aku. Carilah aku dalam ketiadaanku. Carilah aku. Masuklah ke dalam dirimu, meniti ke dalam dirimu. Janganlah engkau mencari di luar dirimu. Karena kalau engkau mencari di luar dirimu, engkau sesat dan menyesatkan. Karena apa yang mau dicari di luar diri? Di luar diri itu hampa. Ini saja khoyal, semua fana, hancur, lebur. Perasaan saja, sangka-sangka saja yang mengatakan ini ada. Burung ada, candi Prambanan ada, khoyal semua kan? Sihir yang nyata gitu. Kisah-kisah percintaan Rojonggrang, kisah-kisah percintaan Dewa Siwa, kisah-kisah percintaan Brahmana, kisah-kisah percintaan Rama dan Sinta, kisah-kisah percintaan banyak kisah-kisah wayang. Nah, ini semua adalah kisah yang dibuat oleh sang dalang. Nah, sang dalang inilah yang membuat kisah ini. Siapa yang membuatnya adalah sang dalang, si aku tuh. Nah, aku ini membuat daripada wayang, aktor di panggung sandiwara. Nah, itu tadi disuruh cari aku. Nah, jangan sebagai aktor, karena kau bukan aktor, kau bukan pemain. Kau itu hanya wujud sangka-sangka, khoyali, pikiran perasaanmu saja yang mengatakan kamu yang beraktor sebagai polisi, kamu yang beraktor sebagai tentara, kamu yang beraktor sebagai presiden, kamu yang beraktor sebagai guru, kamu yang beraktor sebagai anak, kamu yang beraktor sebagai istri dan sebagainya. Itu kan perasaan aja. Nah, kalau dicari yang mana kamu di situ, telusuri dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang mana aku di situ? Tidak ada. Maka ini disuruh cari aku. Jangan kau cari zatku, hanya zatku. Jangan kau cari sifatku, jangan kau sembah jangan kau cari asmaku, jangan kau hanya cari afalku itu, tapi cari aku. Aku kan yang disuruh cari aku. Nah, bagaimana kita letakkan pikiran, perasaan dan rasa itu melebur kepada kesadaran. Nah, kesadaran inilah yang mengantarkan ke aku. Karena kesadaran itu rahasia itu tiada lain daripada aku. Wa fi sirri ana, di dalam rahasia itu aku. Nah, aku inilah menyaksikan zat, sifat, asma, afal. Aku inilah menyaksikan tubuh, hati, nyawa, rahasia. Aku inilah menyaksikan alam la ta'yin, martabat ahadiyah, wahda, wahidiyah.
kemudian malakut misal ajsam insan kamil. Aku ini yang Rabbul Izzati, cuma tidak ada yang mampu mendapatkan si aku. Maksudnya wujud sebenar-benarnya, diri sebenar-benarnya aku tuh tidak bisa. Cukup diyakini bahwa di dalam kesadaran atau di atas kesadaran atau di atas sir, di atas rahasia, di atas zat mutlak itu adalah aku. Wa fi sirri ana. Nah, di sini mau dikembalikan, di sinilah yang dikatakan kembali sebelum engkau mati hissi. Sebelum engkau mati hissi. Nah, jadi mati apa nih maksud tuh? Mati maknawi. Nah, inilah mati maknawiyah yang dikatakan al-mautu qabla antal maut, mengembalikan dari kosong kembali ke kosong. Nah, kita ini semua kan dari ketiadaan kembali ke ketiada. Bagaimana caranya kembali? Nah, sebelum kita mati nanti ajal putus tuh kembali. Sekarang kembalinya. Jangan nanti-nanti, jangan dikubur baru kembali. Itu mah kembali ke tanah. Jadi kembali itu kemana? Bukan ke tanah. Tanah itu masih kotor. Ya, tanah dari mana? Tanah dari air. Air tercipta dari angin. Angin dari api. Api dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari zat Allah. Zat Allah daripada aku, kata Allah. Nah, kembali ke situ. Kalau seseorang itu tidak kembali kepada si aku tuh, si kosong, maka dia akan hancur jasadnya. Makanya ada orang itu kalau dikuburkan hancur jasadnya, karena dia merasa dari tanah kembali ke tanah. Makanya jangan merasa dari tanah kembali ke tanah, tapi dari aku kembali ke aku. Makanya dikatakan kan di kita kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah kembali kepada Allah, bukan kembali kepada tanah. Nah, sama jasad-jasadnya nah yang kembali, bukan hanya ruhaninya. Nah, itu sering kan diulang-ulang itu, bagaimana diulang-ulang, sering diulang-ulang, dimuzakarohkan. Bagaimana semua umat manusia bisa usul, bisa kembali. Itu kan tugasnya para rasul, tugasnya para anbiya untuk usul. Maka disinilah tugas-tugasnya daripada 124.000 anbiya, 124.000 para wali Allah sampai di akhir zaman. Maka sebelum datangnya huru hara, sebelum datangnya zaman kolobendo, kalau bahasa Jawanya itu zaman kolobendo. Sebelum datangnya itu kan masih enak-enak kitanya, masih ada hujan, ya tak? Masih hujan begini rahmat. Ini nanti kalau kemarau bagaimana? Kemudian setelah zaman kolobendo apa? Pasti zaman keemasan. Tapi goro-goro kan, huru hara di mana-mana. Ini kan belum. Nah, 2026, 2027 masih kita bisa bernapas kan? Nah, baru 2030 tidak ditahu lagi bagaimana. Maka itu tadi cari aku. Maka di dalam kitab Anak Lolo dikatakan memang, ya anak lolo, keluarlah engkau. Ketika engkau keluar, cari aku. Kalau engkau berhasil menemukanku, kubunuh dirimu, kuhancurkan dirimu, kugantikan dirimu dengan diriku. Engkau yang batin, engkau yang goib, aku yang zohir. Nah, ini jelas-jelas di kitab Anak Lolo. Maka dikatakanlah oleh ulama kita Syekh Yusuf Al-Makassari, bagaimana semua umat-umat manusia bisa kembali kepada si aku tuh. Makanya kan banyak dikatakan ada huwa, huma, hu, anta, antum, antum, anti, antum, antun, ana, nahnu. Itu kan kelihatannya aja. Ada ana, ada nahnu, ada huwa, ada antuma, ada anti, kan banyak. Tapi kalau ditauhidkan kita punya diri, diesakan, dihancurkan, dileburkan kita punya diri, ya siapa lagi kalau bukan Esa, Sang Maha Tunggal. Sudah jelas-jelas zatnya Allah itu tunggal. Huwal awal, huwal akhir, huwal zohir, huwal batin. Jelas. Kenapa tidak melihat? Antara kamera dengan sini, kalau orang betul-betul tidak melihat zat Maha Suci, bagaimana dengan kebutaan matanya itu? Apa yang mau disembah kalau tidak tahu Allah? Tidak melihat jelas, terang. Ini nah.
Maka dibuatlah oleh para ulama, para alim, para wali Allah, sufi, ada martabat la ta'yin, martabat zat semata-mata. Di atas la ta'yin kunhi zat. Di bawah la ta'yin, ta'yin awal, namanya martabat wahdah, martabat zat sifat atau sifat Nur Muhammad Ahmad. Di dalam di bawahnya lagi martabat wahidiyah. Ini jelas martabat ketuhanan kan tiga ini, ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Martabat zat, martabat sifat, martabat asma. Apa itu asma? Martabat asma itu dari nur kepada nar, narun, dari nar kepada hawaun, dari hawaun kepada maun, dari maun kepada turabun, api, angin, air, tanah, 4 elemen. Itu martabat asma. Lalu martabat af'alnya di mana? Alam malakut, ruh, alam misal, alam kandungan bapak, alam kandungan ibu, ajsam, baru alam syahada ini, alam insan. Itu martabat af'al. Nah, kalau ditarik di tubuh, af'alnya Allah mana? Yang tubuh. Asma'nya yang hati. Sifatnya ya nyawa. Zatnya rahasia. Mana rahasia? Ruh Kudus, zat mutlak. Bukan Allah pada diri, bukan Allah di dalam diri, tapi meliputi. Makanya dijelaskan al-muhit, maha meliputi segala sesuatu. Maka sejatinya kalau sudah dikatakan huwal awal, huwal akhir, huwal zohir, huwal batin, itu kalau kayak tangan begini nah. Huwal awal, tiada berawal, huwal akhir, tiada berakhir, huwal zohir, huwal batin, itu Allah. Siapa yang mau tentang Quran surat Al-Hadid ayat 3 itu? Jelas. Huwal awal, akhir, zohir, batin. Yang mana? Buta kah? Barang siapa buta matanya di dunia, dia buta di akhirat. Nah ini tugas siapa ini? Kalau bukan ulama Rasul Anbiya. Apakah hanya dengan amalan-amalan Allah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar itu betul bagus, tapi jangan hanya tertahan di situ. Itu bukan zikir namanya, lafaz zikir namanya itu. Kalau zikir itu mengingat, apa yang mau diingat kalau tidak dikenal? Apa yang mau diingat kalau tidak dilihat? Saya punya adik di rumah, saya tanpa menyebut namanya, saya begini saja, nah, kenal dong? Nah, itu zikir, itu ingat. Kalau bahasa Jawanya tuh eling. Tapi kalau tidak kenal, apa yang mau diingat? Akal robbaniyah tuh dipakai. Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Agama itu ada logika dan ilmiah tuh. Tapi kalau untuk masuk ke dalam ilmu tasawuf, tidak bisa pakai akal, harus pakai zauq, rasa, masuk lagi ke dalam kesadaran. Ya begitu kan perjuangan-perjuangan para anbiya, para rasul, para wali-wali dalam mencapai daripada kesejatian hidup. Untuk mencari apa? Maha guru. Makanya Rasulullah ketika meninggal dikatakan orang-orang memberitahukan bahwa Nabi Muhammad SAW Rasulullah meninggal tuh, Sayyidina Umar bagaimana itu? Marahnya minta ampun. Yang dimaksud marah di situ karena siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal tuh? Kupenggal kepalanya. Itu Sayyidina Umar, apa maksudnya itu? Maksudnya tuh Nur Muhammad Rasulullah itu tidak akan pernah musnah hingga akhir zaman. Tetap ada. Kalau Nur Muhammad Rasulullah tidak ada, ini alam semesta hancur, Pak. Nah, alam semesta ini di dalamnya Nur Muhammad. Nur Muhammad nih, di dalamnya Allah. Jadi kita alam semesta Nur Muhammad itu di dalamnya Allah, di dalam zat Allah. Diliputi. Apa tidak melihat? Melihat tuh jangan pakai mata, pakai basiro. Makanya dikatakan ainul basiro, hakul basiro, isbatul basiro, kamalul basiro, sampai isbatul yakin betul-betul bahwa melihat zat wajibal wujud itu hak. Apa zatnya? Zat itu laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan sesuatu.
tidak berupa, tidak berbentuk, tidak berjisim, tidak berbau, itu zat. Masa tidak melihat? Makanya dikatakan la ilaha illallah itu apa artinya? Tidak ada yang nyata melainkan Allah, itu artinya la ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah, Muhammad utusannya, Nur Muhammad. Lalu apa yang disaksikan Nabi Adam? Ketika belum lahir jasadnya daripada yang mulia baginda Nabi SAW. Apa yang disaksikan Nabi Ibrahim? Apa yang disaksikan oleh para nabi seluruhnya? Mengucapkan 2 kalimat syahadat sama persisnya dengan kita. Kalau bukan Nur Muhammad, bagaimana kita punya syahadat syariat dengan hakikat tuh? Jadi mungkin begitu saudara-saudara, maka masuklah, menitilah ke dalam diri. Jangan cari di luar, cari ke dalam. Bukan berarti akunya itu ada di dalam, tidak, tapi ada di diri. Kan ada diri terdiri, diri terperi, diri sebenar-benar diri. Nah, diri sebenar-benar diri, nah di situ aku. Bukan di dalam. Kalau di dalam pecah. Allah itu tidak di dalam, tidak di luar, tapi meliputi segala sesuatu. Itulah laisa kamitslihi syai'. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat nadi leher. Bukan berarti di dalam. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau hadapkan wajahmu ya Muhammad, di situ ada wajah Allah. Apa dia masuk wajah? Sering diulang-ulang, zat wajibal wujud. Kemanapun kau hadapkan wajahmu ya Muhammad, di situ ada zat wajibal wujud. Apakah tidak melihat? Lebih terang candi Prambanan, lebih terang Allah. Terang candi Prambanan, lebih terang Allah. Terang matahari, lebih terang Allah. Lihat candi Prambanan di belakang, kelihatan. Allah tidak kelihatan. Buta kita ini. Buta kita ini. Candi Prambanan lebih kelihatan daripada Allah. Allah itu az-zahir, maha zohir, maha batin, maha awal, maha akhir. Ya, coba kita renungi deh, renungi terus. Masuk ke dalam diri, masuk ke diri terus. Sampai tembus ke sir. Cari itu rahasia. Apa tuh rahasia itu? Di dalam insan tuh. Al-insanu sirri wa ana sirru. Wa sirri sifati la ghairi. Insan tuh rahasiaku. Rahasiaku tuh sifatku. Sifatku tidak lain daripada aku. Nah begitu nah. Jadi itu yang disaksikan, itu yang dicari. Itu yang disuruh cari. Jangan mencari keluar terlalu ini. Tidak akan menemukan. Jadi mungkin seperti itu ya. Ya mudah-mudahan bisa kita tafakkurkan, diamkan betul-betul. Praktekkan, bukan hanya dicerita, bukan hanya cerita yang didengarkan, tapi betul-betul dipraktekkan dengan murni, dipraktekkan dengan billah lillah. Oke, mungkin seperti itu. Lebih dan kurangnya, saudara-saudaraku, sehat-sehat selalu, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.